Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan, mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%, sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85, sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan, gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh, Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos. Hanya beberapa piring. Bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih, Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku?
Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik, tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam dan terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Oh, Gibbs ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Lewis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Lewis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar.
yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Lewis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Lewis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Lewis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini. Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Lewis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Lewis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Lewis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi, disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga. Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan, kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek.
Kalian dansa atau keluar. Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah kau mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Bart bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku, aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Captain Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaya kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan makeover kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Hailey dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa. Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse.
Dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru, itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengurumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Barb santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku. Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan? Ya, tentu. Aku sudah tak sabar. Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri? Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb, yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli? Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu. Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu, selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan Chris Brosnan sendiri, kami kerja keras untuk itu. Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. Guys, lihat siapa yang ada di sini. Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas bedak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu, kau bisa dapatkan kembali. Tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb. Tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea. Kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu. Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol. Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea, aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali?
Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi cloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri. Aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi Nora demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu, dan kulihat video memalukan itu, dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Kubilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Annyeonghaseyo, aku Minji dari Seoul. Apa kalian percaya teori konspirasi itu nyata? Karena aku percaya. Sebelum kuberitahu kalian cerita paranormalku, silakan like dan subscribe. Tak banyak yang bisa diceritakan tentang diriku. Aku ini pemalu dan introvert, tapi yang terpenting aku punya ambisi besar terhadap webtoon. Kategori horor. Ini cukup unik, bukan? Aku tak tidur semalaman untuk itu. Ayo berlutut di lorong selama 30 menit. Sekarang juga. Oh, sial. Si Seram Minji melakukannya lagi. Dia ingin menakuti seluruh kelas dengan gambar-gambar jelek itu atau semacamnya? Jelek? Ya, tapi tak sejelek nenekmu. Seluruh kelas terkesiap mendengar kata-kataku yang tak sopan. Tapi itu salah cewek itu. Salah Subin duluan. Tak peduli seberapa besar investasi yang kukeluarkan, akhirnya hanya jadi kesempatan lain bagi Subin dan pengikutnya untuk menertawakanku. Dan ya, berkat kemampuan komunikasiku yang buruk, tak seorang pun mau jadi temanku. Ya, kecuali Hajun, teman masa kecilku. Dia selalu baik padaku. Belum lagi dia tampan, ramah, dan pintar. Kalian bisa tahu kalau aku naksir dia kan? Tapi tentu saja aku tak punya nyali untuk memberitahunya. Suatu hari aku sedang bersepeda berkeliling saat tiba-tiba kulihat brosur dari penerbit Blackwood, penerbit terbesar di webtoon. Mereka sedang mencari kolaborator komik. Oh wow, bisa kukirim milikku ke mereka. Tapi apa aku punya peluang? Aku yakin kandidatnya jauh lebih berbakat dariku. Kurasa aku sebaiknya berhenti berkhayal. Tepat saat itu seorang anak yang bermain skate menuju arahku. Aku berhasil menghindarinya tapi akhirnya menabrak pagar trotoar. Kurasakan diriku melayang di udara, lalu semuanya jadi gelap. Saat kubuka mata, aku dapati diriku berada di ranjang rumah sakit. Ibu dan ayahku ada di sampingku. Mereka terlihat seakan tak percaya. Kemudian menangis. Minji, sayang, akhirnya kau tersadar juga. Terima kasih Tuhan, kau berada dalam keadaan koma sebulan penuh. Kami sangat khawatir. Tunggu dulu. Aku koma selama sebulan penuh? Apa aku begitu serius terluka?
Butuh beberapa hari untuk pulih dan memproses semua ini sebelum bisa kembali bersekolah. Tapi anak-anak ini bahkan tak menyadari aku melewatkan kelas selama sebulan. Tapi tiba-tiba seseorang memeluk punggungku. Subin? Ah, kau di sini, Uri Cinggu. Ayo kita belanja hari ini. Gaun yang kau pilihkan baru-baru ini sangat sempurna untuk kencanku. Gaun apa? Apa aku berteman dengan para cewek jahat ini sekarang? Dan tak hanya mereka, semua orang sepertinya mendadak bersikap ramah padaku. Mereka memberiku cookies, membawakan nampan makananku, dan bahkan meminjamiku buku. Itu aneh, tapi cukup menyenangkan. Kecuali satu-satunya orang yang kupedulikan mengacuhkanku begitu saja. Hei, Hajun, tunggu. Apa kau baik-baik saja? Aku tak apa, toh itu bukan urusanmu. Oh, aku cuma mau tahu kabarmu. Apa mungkin hari ini bisa lebih aneh lagi? Dan memang, saat aku pulang, aku tiba-tiba menerima sebuah email dari penerbit Blackwood. Selamat. Komik digitalmu sekarang resmi diterbitkan di website kami. Untuk merayakan kesuksesanmu, silakan datang ke kantor kami besok. Hah? Apa ini prank? Dengan cepat kuperiksa dan ternyata bukan. Komikku benar-benar menjadi tajuk utama. Tapi bagaimana bisa? Kukumpulkan semua keberanian dan pergi ke penerbit. Selangkah masuk dan aku terkesima dengan semua fasilitas. Semua begitu baru bagiku. Tapi kemudian, sekelompok orang berkerumun di sekitarku dan mengoceh tanpa henti padaku. Seolah mereka sudah mengenalku sebelumnya. Ya, grup cowok favorit kita BOF, Boys Over Flowers mengadakan konser malam ini. Para opa ini membuat hati imoku ini berdebar tak karuan. Hei, kau sebaiknya ikut kami. Ini akan seru sekali. Oh, tapi bukankah para cowok itu hanya lip sync dan menari dengan setengah hati? Aku bahkan mendengar orang-orang berkata buang-buang uang datang ke konser mereka. Guys, apa aku salah berucap? Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Ada tangan seseorang melingkar di pinggangku. Bubuku ada di sini. Mesum! Aku berbalik dan menamparnya di wajah. Oh, kenapa kau lakukan itu? Itu aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kau menyentuhku? Apa kau serius? Tunggu, apa kau masih ngambek denganku? Apa? Aku minta maaf, oke? Sekarang pacarmu ini siap untuk dipeluk. Pacar? Terakhir kali yang ku tahu aku masih sangat naksir Hajun. Bagaimana bisa aku memilih si Dendi ini? Cowok itu sangat menempel. Dia tak mau tinggalkanku sendiri barang sejenak. Apa kau tak punya pekerjaan untuk dilakukan? Pekerjaan? Aku ada. Aku merawat karya seni di hidupku. Kamu? Tentu saja. Dia juga terus memaksa melihat draft webtoonku untuk membantuku memolesnya. Bantu pantatku, dia cuma mengacaukannya. Belum lagi semuanya benar-benar baru bagiku, tapi semua orang bersikap seolah aku sangat terbiasa dengan semua ini. Ini tak terasa benar. Kemudian di hari itu kuceritakan pada orang tuaku tentang hal ini dan mereka bilang kata dokter memang ada kemungkinan hilang ingatan dikarenakan cedera otak. Masuk akal, tapi kenapa mereka semua sepertinya gelisah? Selama beberapa hari berikutnya aku coba mengatasi kehidupan baruku, meskipun itu sama sekali tak masuk akal. Misalnya sekarang aku mendapatkan tempat duduk favoritku di kantin. Kalian para kutu buku duduk di tempat Minji. Pindah! Dan sepertinya sekarang aku punya hobi baru, membolos sekolah. Ada masalah apa? Kau sudah melakukan ini berulang kali sebelumnya. Kenapa aku bahkan melakukan ini? Hajun di sisi lain tetap menjaga jarak denganku. Hingga hari ini kami ada diskusi tugas. Ku coba memecah suasana, tapi dia hanya menjawab dengan dingin. Kenapa kau di sini? Selama sebulan penuh kau mencampakkanku untuk bergaul dengan teman-teman kerenmu. Dan sekarang kau tiba-tiba ingin berbicara denganku lagi? Satu bulan? Apa maksudmu? Kau tiba-tiba berubah 180 derajat dan menjadi si pencari perhatian. Kau bahkan lakukan prank bodoh kepada para cewek jahat itu dan membuat mereka memujamu sebagai pemimpin mereka. Tapi aku sedang koma selama sebulan penuh. Kau bercanda ya kan? Tidak, untuk apa aku bercanda seperti itu? Kalau begitu siapa Minji yang kulihat setiap hari di sekolah selama sebulan? Apa dia mengatakan aku berada di satu tempat secara bersamaan? Bagaimana itu mungkin? Hajun muncul dengan sekumpulan teori konspirasi kemudian menyimpulkan kalau ada seorang penipu. Dan dia telah menggantikanku selama aku berada di rumah sakit. Itu masuk akal, tapi juga aneh di waktu yang sama. Melihat betapa paniknya aku, Hajun dengan lembut menenangkanku mengatakan dia akan membantuku menyelesaikan ini. Aku tahu dia masih peduli padaku jauh di lubuk hati. Sementara kami berdiskusi, Subin dan pengikutnya datang menyela kami. Hei Miji, apa yang kau lakukan dengan si kutu buku ini? Ingat pertemuan grup kita hari ini dengan cowok SMA Ansan? Pertemuan? Oh tidak, kurasa aku tak bisa. Tentu saja dia ingat, boleh aku ikut, aku akan diam saja. Baiklah, sekarang bergegaslah. Shh, apa rencanamu? Penipumu itu pasti sudah tahu pertemuan ini, jadi dia mungkin ada di sana. Ini kesempatan kita untuk menangkapnya. Tapi penipu itu tak bisa ditemukan dimanapun. Sementara aku terjebak dengan para cowok yang terobsesi diri mereka sendiri. Mana gayamu, Minji? Perkenalkan dirimu. Oh, hai, aku Minji. Kalian bisa panggil aku Sugar Minji. Karena aku manis seperti pai dan kalian pastinya ingin mencoba. Seluruh ruangan hening terdiam. Kau cewek yang tak bisa menggoda. Pantas saja aku tak bisa mengencani siapapun.
Semua orang menertawakanku. Untungnya Hajun meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Di sini jauh lebih baik. Tapi aku tak bisa memikirkan bagaimana hidupku berubah karena penipu itu. Kau tak apa, jangan paksa dirimu ke bentuk yang tak sesuai dengan dirimu. Kau istimewa karena siapa dirimu. Dan aku lebih suka dirimu yang ini daripada penipu itu. Bisa kurasakan sesuatu yang bergejolak dalam perutku. Aku sangat lega aku selalu punya dia di sampingku. Pagi berikutnya, Subin dan pengikutnya tiba-tiba datang meminta maaf karena menertawakanku. Tapi kenapa? Bukankah kau kembali kemarin malam dan marah pada kami? Menyuruh kami untuk meminta maaf padamu di depan umum hari ini? Aku begitu? Jadi peniruku memang datang ke karaoke. Apa dia dengan sengaja mengikutiku? Kemudian di hari itu aku pergi memberitahu Hajun soal ini. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Maksudku dia berusaha untuk membelamu ya kan? Aku tak tahu, itu pasti bagian dari rencananya atau apa. Aku harus menemukannya segera. Tiba-tiba aku mendapat pemberitahuan dari live streaming para cewek jahat itu di kafe. Wow, coba tebak siapa ini guys? Oh, ternyata gadis kecil kaya kita ini seorang pelayan. Dan dia berani memandang rendah kami selama ini. Mereka mengarahkan kameranya ke arah gadis miskin yang mereka bicarakan itu. Dan dia terlihat persis sepertiku. Itu dia. Aku dan Hajun segera bergegas ke kafe. Dan melihat Subin dan penipu itu hendak saling terjang. Ada apa ini? Minji? Apa? Kenapa ada dua Minji? Ini hantu. Guys, lari! Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau berpura-pura menjadi aku, kau penipu? Minji, akhirnya kita bertemu. Aku saudara kembarmu. Minha, saudara? Apa kita berhubungan darah? Tapi ibu dan ayah tak pernah memberitahuku aku punya saudara yang lama hilang. Karena kau diadopsi. Mereka tak tahu kau punya saudara kembar yang baru saja diadopsi sebelum dirimu. Kau bohong. Aku tak bohong. Aku juga tak tahu soal ini hingga ibuku berada di penghujung usianya. Ibu sudah lama sakit, jadi suatu hari dia memanggilku datang ke tempat tidurnya. Memberitahuku kebenarannya sebelum menghembuskan napas terakhir. Setelahnya aku datang mencarimu, tapi kau sudah berada di rumah sakit saat itu. Kau memang terbangun setelah operasi, tapi begitu kau melihatku, kau langsung mengalami kejang dan kembali koma. Aku dan orang tuamu setuju bahwa yang terbaik bagimu jika aku tetap menjauh dan menunggu hingga kau benar-benar pulih. Sementara kau memutuskan untuk menjalani hidup untukku? Percaya atau tidak, aku sebenarnya ingin tahu seperti apa saudara kembarku yang telah lama hilang. Bagaimana keadaannya? Ternyata kau adalah artis komik yang sangat berbakat, tapi kau selalu merasa tak nyaman. Dan kau juga tak berhubungan baik dengan anak-anak di sekolah. Jadi aku ingin membantumu, mengirimkan rencana webtoonmu, bekerja di penerbit, dan memperbaiki kendaraan para cewek jahat itu. Aku hanya mengikuti arus dan akhirnya malah terlalu larut. Sungguh, apakah juga terlalu dengan mengencani sembarang cowok atas namaku juga? Dan bagaimana dengan sekolah? Apa orang tuaku setuju dan membiarkanmu menggantikanku? Itu ideku dan aku membujuk mereka. Mereka hanya khawatir tentangmu. Aku tak meminta satupun dari ini sejak awal. Berkat dirimu sekarang aku menjadi orang asing di kehidupanku sendiri. Kau senang sekarang? Kemudian aku berlari pergi, tak pernah ingin melihatnya lagi. Tetap saja, bagian terburuknya orang tuaku berbohong padaku. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak memberitahuku kalau aku diadopsi dan kalian biarkan orang asing menggantikanku? Apa kalian sungguh melihatku sebagai anak kalian? Minji, sayang, tentu saja kau anak kami. Tak ada yang bisa mengubah itu. Kami takut kalau kau akan sedih jika mengetahui kau diadopsi. Kami mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Ini terlalu berat untuk dijalani, tapi aku harus kuat dan tetap fokus. Tapi segera bisik-bisik sampai ke telingaku. Apa kau perhatikan Minji akhir-akhir ini berbeda? Dan bahkan agak sedikit membosankan. Di mana Minji nakal kita yang biasanya? Hei, apa kau rasakan aura buruk dari Minji akhir-akhir ini? Entah kenapa dia kembali jadi kutu buku cemberut dan menyeramkan lagi. Astaga, kenapa semua terus membandingkanku dengan penipu itu? Hei, kau baik-baik saja? Tidak, semua orang sepertinya menyukai Minha dan dia baru di sini selama 1 bulan. Tapi tak ada yang peduli denganku. Aku peduli tentangmu. Kau selalu punya aku, temanmu yang tampan ini siap membantu. Terserah katamu, jika dipikir-pikir saudaramu hanya bermaksud baik. Terlepas dari caranya, dia hanya ingin membantumu lebih terbuka dan memperlihatkan bakat terpendammu ke dunia. Apa yang Hajun katakan membuatku berpikir malam itu. Mungkin dia benar. Jika bukan karena dia, webtoonku yang baru akan selamanya terkunci dalam iPadku. Lagi pula, dia hanya menganggapku sebagai keluarga. Aku harus menemuinya sekarang. Hei, aku datang untuk minta maaf. Aku bisa lihat maksudmu baik, dan aku malah bersikap tak tahu berterima kasih. Aku minta maaf. Dan juga terima kasih, Yoni. Tak ada yang perlu dimaafkan, itu salahku karena bertindak sendiri, dan membiarkan diriku sendiri jatuh hati dengan Siwoo. Aku belum memberitahunya, tapi aku akan cari kesempatan itu. Maaf karena menyeretmu masuk dalam urusanku. Aku melompat ke dalam pelukannya dan merasakan air mata bahagia mengalir di pipiku. Setelah reuni penuh air mata itu, kami habiskan berjam-jam bertukar kabar satu sama lain. Rasanya seperti membaca pikiran, pasti karena ikatan saudara kembar ya?
Aku bahkan mengundangnya ke rumahku dan kami menghabiskan waktu yang menyenangkan. Selama beberapa hari, aku hanya fokus pada webtoon dan mengenal diriku sendiri dengan baik. Dengan bantuan Hajun, aku sekarang lebih nyaman dan percaya diri berbicara dengan orang lain. Suatu hari di penerbit, saat aku sedang istirahat dan ngobrol, ada kolega yang bergegas masuk. Miji, apa kau sudah dengar berita? Webtoonmu menang hadiah utama penghargaan komik. Komik? Penghargaan paling terkenal di dunia webtoon? OMG, aku sedang mimpi ya? Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Aku sedang merayakan dengan kolegaku saat entah dari mana, Siwoo menyeretku keluar. Kau sebaiknya umumkan aku sebagai rekan penulis. Aku membantumu dengan sketsa, naskah, pewarnaan, ini dan itu. Ingat? Apa? Kau hanya mengacaukannya? Apa kau bahkan tahu ceritanya itu tentang apa? Sayang, jangan menentangku. Kalau tidak, aku akan memberitahu direktur alias ayahku untuk mendepakmu. Dan oh ya, kita putus saja. Maaf? Kau sungguh mengira aku menyukaimu? Oh, yang benar saja. Aku hanya melakukannya karena webtoonmu, sayang. Si Dendi sialan ini. Aku tahu dia tak berguna, tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Kemudian ku beritahu Minha semuanya, dan dia patah hati dan memintaku untuk membantunya menyelinap ke kantor Siwoo. Jadi kulakukan itu. Siwoo, kumohon jangan tinggalkan aku. Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Oh, itu akan sulit karena aku ini sangat menarik. Tapi kau harus melepasku, kau tak punya apapun untuk kau tawarkan. Aku sudah tahu kau tak mencintaiku, tapi aku mencintaimu. Dan aku sudah memberi mantra cinta padamu. Kau akan selamanya kuhantui. Kemudian Minha pingsan, jatuh ke lantai. Si kucing penakut Siwoo itu panik. Hei, kau tak mati kan? Tiba-tiba lampu mati. Apa yang sedang terjadi? Lampu kembali menyala dan cowok itu berhenti berteriak hingga dia melihat aku. Hai sayang. Apa? Kenapa? Siapa kau? Kau tak mengenaliku? Ini aku, Minji, dalam wujud roh. Menjauhlah dariku. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan padaku, kumohon. Ikutlah denganku, dasar kau licik. Mana? Ke sisi yang lain. Dia sangat ketakutan, matanya menjadi putih, kemudian dia pingsan. Pantas kau terima. Dan biar ku perkenalkan timku dengan Minha, yang seharusnya menang Oscar untuk penampilan itu. Dan Hajun dibalik efek pencahayaan. Tak mengira hal itu, bukan? Setelahnya, Siwoo terus bersikeras aku ini adalah kekuatan spiritual yang menghantui tempat ini. Kemudian akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Dan tentu saja, aku mendapat hak cipta penuh atas webtoonku dan layak menerima penghargaan komik. Karirku baru saja dimulai saat kuputuskan untuk melanjutkan bekerja di Blackwood. Ibu dan ayah juga memutuskan untuk mengadopsi Minha ke keluarga kami. Dan kami akhirnya bisa bersama. Itulah keajaiban yang ingin kuberitahukan ke kalian. Peristiwa tak terduga ini mengubah hidupku menjadi lebih baik. Kesempatan tak datang 2 kali ya kan? Kau harus meraihnya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya, apa kalian punya kejadian tak terduga yang mengubah seluruh hidup kalian? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Tunggu dulu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk sosok diriku dulu yang pemalu. Hajun, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu. Kejadian di masa lalu membuatku berpikir, jika aku tak mulai mengatakan apa yang kurasakan saat ini, mungkin aku nyesal nanti. Jadi, Kim Hajun, aku menyukaimu. Sangat suka. Akhirnya butuh waktu selama itu bagimu. Saat kau berada di rumah sakit, kau bukanlah Minji yang kukenal. Yang membuatku panik membayangkan bagaimana jika aku tak bisa melihatmu yang sesungguhnya lagi. Sungguh menenangkan kau masih ada di sini. Karena aku juga sangat suka padamu. Hai semuanya, aku Andrea, tapi orang-orang di sini memanggilku Feve. Silahkan like dan subscribe. Hidupku ekstra spesial karena aku punya 2 negara asal. Meskipun aku lahir di Cina, pada perjalanan kami ke Amerika saat umurku 7, aku tersesat dari keluargaku. Awalnya aku sangat ketakutan dan kesepian, tapi semakin lama waktu yang kuhabiskan di panti, aku pun menjadi semakin kuat dan mandiri. Sepertinya tempat ini dipenuhi kenangan masa kanak-kanakku yang terbaik. Hidup berjalan mulus hingga usiaku 15 tahun. Keajaiban terjadi. Fei, ayah akhirnya menemukanmu. Aku tak begitu paham bagaimana, tapi air mata menetes membasahi wajahku. Ayah tak berubah sedikit pun, tapi ibu telah meninggal dunia. Jadi aku dikenalkan ke ibu tiriku, Mei. Keluargaku akhirnya berkumpul kembali. Mari kita kembali ke Cina. Dengan bersedih kulambaikan perpisahan ke teman-temanku dan kembali ke negara asalku. Kami, keluarga Li, berasal dari garis keturunan pembuat tembikar, dan ini merupakan generasi kelima. Ayah berkata kalau sebelum kakek nenek menghembuskan napas terakhir mereka, keinginan terakhir mereka yaitu melestarikan kerajinan keluarga. Dan sebagai satu-satunya cucu di keluarga, aku mengemban tanggung jawab mulia mewarisi toko tembikar ini. Ayah percaya padamu, buatlah kami bangga. Sementara aku masih memproses semuanya, orang tuaku sudah menyeretku ke rumah kerabatku untuk bertegur sapa. Pasti ada 20 orang di sini dan aku harus mengingat semua nama mereka. Kakek Zu, Nenek Lian, Paman Tong, dan Bibi Hua.
Untungnya, aku masih ingat beberapa frase sederhana dari masa kecilku dan menyapa mereka dengan bahasa Cina yang tak sempurna. Kemudian, ku dengar mereka membicarakan perampokan di rumahku beberapa hari yang lalu. Ayah mendapat pesanan memoles 12 vas dari dinasti Ming. Tapi vas tersebut mendadak hilang. Pelanggan ingin mengajukan tuntutan, menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Polisi terlibat, tapi karena semua kamera dihancurkan, tak mungkin menemukan pelakunya. Jiwa detektifku terbangun, jadi aku berlari menuju tante-tanteku untuk menguping. Tapi sebelum aku bisa bertanya apapun, ayah datang dan menyeretku pergi. Ini bukan urusanmu, nak. Bahkan polisi belum bisa memecahkannya. Fokuslah belajar berdagang. Beberapa hari kemudian, aku mulai sekolah. Dan astaga, kukira aku pintar, tapi karakter Cina mengalahkanku. Yang membuat menangis, huruf dan aksen yang menari-nari itu memberiku mimpi buruk. Aku bahkan ditegur karena berbahasa Inggris di kelas. Bukan cuma itu, kelas segera diikuti dengan pelajaran keramik. Menyaksikan tutorial keramik memang menyenangkan, tapi mempraktekkan jadi tamparan keras realita. Semakin aku berlatih melempar tanah liat, semakin banyak bentuk aneh yang kubuat. Dan ada tanah liat di seluruh wajah dan kemejaku. Cerobohnya aku. Frustrasi dengan marah kulempar sepotong tanah liat ke seberang ruangan. Lalu melihat ayah melotot padaku dengan wajah suram. Feve, kemari saja, dia tak mungkin belajar secepat itu, berikan dia waktu. Tapi ayah dengan dingin menyeretku ke galeri keramik. Kerajinan tembikar adalah tentang menuangkan jiwa ke dalam tanah liat yang tak bernyawa. Kakek buyutmu dulu membuat keramik untuk istana selama dinasti Qing. Di masa perang, seluruh workshop dibom. Tapi kakek buyutmu menyelamatkan vas-vas paling berharga saat melarikan diri dari musuh hingga mereka meninggal. Kata-kata ayah membuatku menyadari betapa tergesa-gesa dan tidak kompetennya aku. Aku harus berubah. Kemudian ayah memperkenalkanku seorang laki-laki. Ini Cody, anak magang terbaikku alias pembuat tembikar berbakat. Dia akan menjadi gurumu. Cody itu orang Amerika, jadi berkomunikasi akan lebih mudah. Dia guru yang baik yang selalu sabar memperbaiki pekerjaanku agar sempurna, meskipun aku berulang kali mengacau. Cody juga ramah dan mudah diajak bicara. Terkadang percakapan mendalam kami berlangsung hingga subuh. Pernah sekali, saat menyiapkan tungku pembakaran, aku tak sengaja temukan secari kertas yang setengah terbakar sudutnya. Kelihatannya agak janggal karena ada tulisan tangan yang sepertinya penting di sana. Kutunjukkan Cody dan dia bilang itu bisa jadi puisi bahasa Cina, tapi aku tak bisa mengerti artinya karena kebanyakan bagiannya hilang. Ayah bilang itu omong kosong, sementara ibu tiriku menggelengkan kepala bingung. Tapi entah kenapa itu masih menggangguku, jadi aku terus mempelajarinya selama beberapa malam dan aku mungkin telah temukan petunjuk yang dapat mengarah pada hilangnya 12 vas yang misterius. Tapi itu belum cukup, jadi kuputuskan untuk mengesampingkannya sementara ini. Kembali ke rutinitas harianku, aku dihujani perhatian dari tetangga dan kerabatku. Agak terlalu banyak, mereka selalu mendesakku untuk menikah. Saat aku seusiamu, aku sudah punya 2 anak. Tapi aku bahkan belum berusia 18 tahun. Parahnya, mereka bahkan mengirim beberapa pelamar ke rumahku. Kubawakan hadiah pertemuan pertama kita. Ayam ini bertelur banyak. Jika kau menikah denganku, hidupmu akan penuh dengan bunga mawar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Keluargaku ingin banyak anak. Jadi kita harus punya 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan sepasang anak kembar. Mereka membuatku pusing, jadi aku menyelinap dari pintu belakang untuk menghindari menemui orang sinting lainnya. Wah, matahari terbenam di pedesaan tampak begitu damai. Ah! Wah, tak menyangka suara sekuat itu dari tubuh yang mungil. Menyeramkan sekali. Aku berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba cowok itu meraih kuncirku dan menarik ikat rambutku. Aku hendak memberi cowok sial ini pelajaran, tapi entah dia bisa menghindari setiap pukulan. Diamlah supaya aku bisa memukulmu. Beri aku ciuman, maka akan kukembalikan itu. Kau bermimpi, dasar psikopat. Tapi entah bagaimana sekarang aku dan si psikopat ini jadi berteman. Dan kami bahkan kian dekat setelah saling bertemu setiap hari di sekolah. Kusadari Kai tidak semenyebalkan yang kukira dan bahkan jadi simpati padanya saat aku tahu kalau dia juga kehilangan ibunya saat dia kecil. Saat ayahnya sibuk menjalankan usahanya, Kai selalu tak gembira dan kesepian. Sekarang karena dia sudah kutemani, dia menghiburku kapanpun aku sedih dan frustrasi karena tak makin jago dalam kerajinan tembikar. Tapi, Cody sepertinya tak terlalu senang dengan ini. Dia muncul entah dari mana dan menyeretku pergi. Faye, cowok itu playboy terkenal, jauh-jauh darinya. Dia terlihat seperti cowok biasa saja bagiku. Oke, ku beritahu kau kebenaran. Cowok itu berasal dari keluarga Wen, musuh bebuyutan kita. Jika ayahmu tahu, kau akan tamat. Aku agak khawatir, tapi hidup bukanlah drama pembalasan. Tak ada yang bisa menghentikanku dari menemui seseorang karena perseteruan keluarga. Tetap saja, kurasa aku sebaiknya berhati-hati. Hei, apa yang kau sembunyikan? Faye suka jiwa yang bebas. Cowok membosankan yang cuma main tanah liat sepanjang hari? Tak mungkin. Ya, kurasa cewek lugu seperti Faye butuh cowok yang kalem, dewasa, dan tenang. Bukan anak laki-laki kaya manja yang berjiwa bebas yang hanya tahu caranya menghabiskan uang orang tuanya. Setiap kali ini terjadi, aku harus melemparkan diri ke tengah-tengah dan memisahkan mereka. Suatu hari ibu tiriku memergokiku pulang ke rumah setelah pergi dengan Kai. Aku panik dan tak tahu bagaimana harus menjelaskan, tapi
Jangan khawatir, rahasiamu aman denganku. Kau sudah cukup tertekan. Kemudian dia memanggilku untuk ngobrol serius. Dia minta maaf karena tak memberiku cukup perhatian dan dengan ramah bertanya apa aku mengalami kesulitan sejak kembali pulang. Sebenarnya aku suka kerajinan tembikar, tapi aku tak kunjung berkembang tak peduli seberapa keras aku berusaha. Tanggung jawab di pundakku terlalu besar hingga membuatku putus asa. Aku berusaha tetap tersenyum, tapi ada kalanya di mana aku merasa sesak. Jangan berlebihan menekan dirimu. Jika terlalu berat, beristirahatlah dan kembali ke mereka untuk sementara waktu. Pikiran sehat yang utama dan terpenting. Wah, aku sangat beruntung punya ibu tiri yang pengertian. Segera saat dia pergi, Cody keluar. Aku tak tahu kalau kau begitu tertekan. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk membantu keluargamu selain membuat tembikar yang baik. Kau cerdas, aku tahu kau bisa melakukannya. Jadi, aku mulai berlatih melakukan berbagai trik dengan vas keramik. Kemudian menyiapkan akun TikTok untuk mengunggah video penampilanku. Video itu jadi viral hanya dalam beberapa minggu, mengumpulkan jutaan tayangan dan mendorong toko tembikar ini jadi terkenal. Dan dengan itu, jumlah pemesanan meningkat dengan pesat. Kompetisi tembikar nasional telah tiba. Ayah dengan bersemangat mengumumkan bahwa itu peluang besar bagi keluarga kami. Tim inti kami bekerja siang malam untuk menciptakan desain unik yang akan berkesan. Hari besar itu akhirnya tiba, dan aku diberi tugas membawa vas ke area pameran. Aku sangat bersemangat berada di sana, tapi ada orang asing yang tiba-tiba menabrakku, membuatku kaget selama beberapa saat. Oh ya Tuhan, vas itu! Panik segera kuperiksa dan untungnya itu tidak apa. Phew, itu nyaris saja. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku memeriksa pajangan yang lainnya. Mereka semua terlihat indah. Tapi milik keluarga Wen benar-benar mengejutkanku. Vas itu persis seperti milik kami. Aku langsung ke sana menemui mereka. Ini jelas desain milik keluargaku. Kalian pencuri tak tahu malu. Jaga mulutmu gadis kecil. Dan kau jagalah anak perempuanmu. Jangan biarkan dia membuat malu nama keluargamu. Jangan beritahu aku cara membesarkan anakku. Dan vas itu pencurinya akan segera terungkap. Ayo Faye. Aku tahu desain bisa ditiru, tapi tidak untuk bahannya. Bahannya terbuat dengan teknik rahasia keluarga kami. Kami punya zat khusus yang membuat keramik lebih kuat. Sekarang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Tuan dan Nyonya, pemenang yang membuat kami terkesan dengan desainnya yang unik dan berkualitas luar biasa. Hadiah pertama jatuh kepada keluarga Wen. Namun, kami juga menemukan produk tim yang dibuat dengan bahan di bawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Para juri juga mencurigai itu menjiplak desain milik keluarga Wen. Kami tak bisa terima sikap tak hormat pada kerajinan. Keluarga Li, kalian didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sebelum kami bisa bangkit dari rasa terkejut ini, berita itu sudah menyebar seperti api liar. Kai berusaha menjelaskan kalau dia tak ada hubungannya dengan ini, tapi aku tak ingin berurusan apapun dengannya lagi. Keluarga Wen pasti sudah menjiplak vas kami dan menukarnya dengan milik kami. Tapi kapan? Vas itu bersamaku selama ini. Itu hanya mungkin jika bisnis kami mengalami kemerosotan. Pesanan dibatalkan, kebanyakan staf berhenti, dan parahnya lagi, semua orang di sini mencurigai aku menukar vas itu karena sebagian dari mereka melihatku bersama Kai. Ayah tak menerima berita itu dengan baik. Ia mengalami stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Tidak, aku harus temukan kebenarannya tak peduli apapun. Hanya ada 3 orang yang tahu desain itu. Ayah, Cody, dan aku. Benar, Cody pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya dia sedang cuti untuk merawat ibunya yang sakit. Jadi kuputuskan mendatanginya, dia sedang keluar belanja, jadi ibunya yang menyambutku. Terima kasih memberikan putraku kesempatan dan membayarnya dengan baik sekali. Tanpa uang itu aku mungkin tak berada di sini lagi. Uang? Uang apa? Anakku habiskan malam tanpa istirahat selama berbulan-bulan untuk selesaikan vas Anda. Bukankah karena itu Anda membayarnya begitu pantas? Apa? Kami tak pernah menyuruh Cody bekerja lembur? Dan uang apa yang ia bicarakan? Tepat saat itu Cody sampai pulang. Aku langsung menghadapinya. Awalnya dia ingkari semuanya, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Siapa yang menyewamu? Sungguh, aku tak tahu. Mereka mengirimiku pesan dari nomor yang diblokir, lalu mentransfer uangnya. Faye, ibuku sakit keras dan aku tak punya pilihan. Aku tak pernah menyangka konsekuensi yang sungguh mengerikan. Aku sangat menyesal, Faye. Aku lari secepatnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Hal yang paling menyedihkan tentang dikhianati adalah itu tak pernah datang dari musuhmu. Saat aku sampai di rumah, ibu tiriku sedang memasak. Oh sayang, kau kelihatan pucat, anak manisku yang malang. Aku tak tahan untuk tidak berlari ke dalam pelukannya dan menangis. Dia berusaha menenangkanku sebelum membawakan ayah makanannya. Aku tahu aku tak bisa bersikap lemah lagi. Aku akan cari tahu siapa dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Aku menggeledah workshop sampai larut malam, tapi tak temukan apapun. Kelelahan, aku duduk di dekat gerbang untuk mencari udara segar dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak. Sebuah amplop. Terlihat mencurigakan. Untuk tidak meninggalkan jejak, kubuka dengan uap daripada merobeknya. Itu puisi berbahasa Cina dan bergaya sama dengan yang kutemukan tempo hari. Dengan membaca huruf pertama di tiap baris, kudapatkan pesan ini. Yo, Chang, Jian, Mian. Yaitu bertemu di pabrik minyak. Pesan yang dikodekan di puisi lainnya juga merujuk ke suatu tempat.
Ini pasti pertemuan tak biasa sampai titik pertemuannya ditulis dalam kode seperti itu. Dengan cepat ku kembalikan surat itu dan mencari satu-satunya pabrik minyak di kota. Lalu mengikuti alamat itu ke suatu pabrik yang terbengkalai. Aku langsung lari masuk ke dalam tapi tempatnya benar-benar kosong. Apa aku salah? Aku merasa kalah dan saat hendak pergi ketika tiba-tiba ku dengar suara dari lantai 2. Aku merayap ke atas dan melihat ayah Kai dengan sekelompok geng berpakaian hitam dan 12 vas kami yang dicuri. Tepat saat itu ada tangan yang menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan? Aku berbalik dan melihat wajah yang menyeramkan, kemudian gelap gulita. Kubuka mataku dengan rasa sakit kepala dan tangan yang terikat. Siapa ini? Ibu tiriku yang bergandengan dengan ayah Kai? Sudah bangun. Kau berada di pihak mereka? Ayahku tak memperlakukanmu dengan buruk. Inikah bagaimana caramu membalas? Aku sudah muak dengan pria tuamu itu. Seorang tiran yang mengakui sendiri kepintarannya. Aku pantas dapatkan orang yang mencintai dan memanjakanku seperti Pak Wen di sini. Jika ayahmu benar-benar pintar, seharusnya dia sudah sadari sejak lama kalau dia sudah memelihara ular di rumahnya. Si Kodi itu. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membongkar rencana licikmu. Dalam hayalanmu, aku sudah membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Bersiaplah untuk disambut oleh panti yang lain. Aku bahkan menulis ke pria tuamu itu surat perpisahan yang menyentuh. Dia pasti akan terkena stroke lagi setelah dia membacanya. Hahaha. Surat rahasia itu sudah mengungkapmu dan bukti lain akan segera ditemukan. Kau tak bisa lolos dari ini. Maksudmu yang ini, anak tangguh? Nyatanya, surat apa? Saat itu, angin bertiup kencang dan menyapu surat yang terbakar masuk ke wadah minyak di sudut. Menyulutnya, api menjalar secepat kilat. Mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkanku sendiri. Asapnya tebal menyengat mataku. Aku hampir saja pingsan saat Kodi menendang pintu terbuka, bergegas masuk dan lepaskan ikatanku, dan Kai menyelimutiku dengan jaketnya. Kau? Tak ada waktu, lari! Mereka dengan cepat membawaku pergi dari kobaran api. Saat kami sampai di tempat aman, seluruh pabrik meledak. Oke, kalian berdua bisa jelaskan semuanya sekarang? Aku merasa bersalah soal kompetisi tembikar itu. Jadi diam-diam ku ikuti ayahku untuk mencari tahu kebenaran tentangmu. Aku datang ke rumahmu untuk minta maaf, tapi melihatmu pergi tergesa-gesa terlihat khawatir. Itulah kenapa aku putuskan untuk mengikutimu. Dan aku tak percaya bahwa orang yang menyewaku adalah ibu tirimu. Aku juga tidak. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi aku masih marah padamu. Kau baik-baik saja sekarang? Aku tak apa, tapi aku tak yakin soal mereka. Animator, tolong putar ulang kejadian sebelumnya. Ya, aku berhasil merekam semuanya. Dengan bukti berharga ini, tentu saja ibu tiriku dan Wen harus mengaku bersalah dan masuk penjara. Ayahku keluar dari rumah sakit dan 12 vas keramik dikembalikan. Sekarang setelah nama keluargaku dipulihkan, bisnis pun berkembang pesat. Setelah insiden ini aku belajar untuk lebih menghargai workshop tembikar kami. Bertekad untuk meneruskan bisnis keluargaku, aku mulai belajar tembikar dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tahun depan. Dukung aku, kawan. Dan tentu saja aku masih punya 2 laki-laki ini di sampingku. Hanya saja, sepertinya mereka tak ingin lagi hanya jadi temanku. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tolong bantu aku dengan beri komentar di bawah jika kalian #Tim Kai atau #Tim Kodi. Baru jam 6 pagi, tapi ayah sudah bangun. Cepatlah Dona, badai besar datang. Masyarakat miskin menunggu rencana Pemkot untuk dapatkan makanan dan penampungan. Oh, kalau begitu apa rencana wali kota untuk makananku? Tapi ayah tak mendengar dan berkendara pergi begitu saja tanpa menungguku sarapan. Ya, toh aku sudah terbiasa dengan ini. Sedikit cerita latar belakang, kami berasal dari garis keturunan politisi. Kakekku, paman-pamanku semua bekerja di pemerintahan. Ayahku sebenarnya memutuskan tradisi dan menjadi pebisnis sukses. Tapi kurasa buah apel tak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Tahun lalu ayah tiba-tiba berbalik arah dan pindah kembali ke kampung halamannya untuk mengejar karir politik. Dan ia dipilih sebagai wali kota. Sejak saat itu ia tak punya waktu tersisa untukku. Belum lagi tatapan mata menghakimi yang harus kuhadapi di sekolah. Kau terlihat baik-baik saja, itu bukan tentangmu, itu soal kebijakan baru ayahmu yang mereka bicarakan. Jangan pedulikan mereka loh Dona, lagi pula apa yang kita anak-anak tahu soal politik. Itu mereka, Kera dan Troy, satu-satunya temanku di sini. Nyatanya, Troy bahkan berada di situasi yang mirip. Ibunya adalah kepala polisi, tapi dia menanggapinya dengan sangat baik. Apakah pernah pergi ke Gedung Putih? Apa benar kunci kota ini bisa membuka apa saja? Apakah bisa suruh ayahmu melarang PR? Serius, bagaimana bisa Troy tetap tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh ini? Dan bahkan para guru tak bisa membiarkan aku sendiri. Mereka selalu menempatkanku sebagai penanggung jawab. Ayolah, hanya karena ayahku punya kepemimpinan besar tak berarti aku juga. Seakan aku belum kebanjiran banyak tugas. Sewaktu bater akhir berdering, aku bergegas menuju toko kelontong. Karena sekarang ayah selalu sibuk, aku yang malang harus mengambil alih semua pekerjaan rumah itu. Dan hanya ada makanan beku terus setiap hari. Tapi hari ini aku pulang cepat untuk makan malam. Jadi aku akan sajikan jamuan. Namun, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Apa masalahnya? Aku mengikuti resep dengan hati-hati.
Apa aku pulang ke rumah di waktu yang salah? Tidak ayah, waktu yang pas. Pie apelku sudah siap. Maksudmu benda berasap di dalam oven itu? Oh tidak, satu-satunya secerca harapanku juga berubah menjadi abu. Aku langsung lari ke minimarket, mengambil semua makanan instan dan bergegas pulang. Tapi ayah sudah tertidur. Ia pasti sangat kelelahan. Ayahlah yang membesarkanku setelah ibu meninggal saat melahirkanku. Kini selain itu, ia harus mengurus seisi kota. Ia butuh pasangan untuk berbagi bebannya, dan aku juga butuh dirawat. Mari kita lihat, mengenal seseorang yang baru dengan jadwal sibuk ayah akan jadi hal yang mustahil. Jadi, mungkin dengan menghubungkan ayah dengan mantan-mantannya? Dari tanteku, aku tahu ayah punya 2 mantan. Nomor 1 yaitu Jet, teman sekelasnya yang masih lajang. Nomor 2 adalah Alpha, tak ada informasi lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Jet. Besoknya, aku langsung beritahu Troy dan Kira rencana besarku. Jet, tanteku itu? Tak mungkin. Ini takdir. Tiba-tiba, satu kelompok bergegas menuju kami, bergumam mengenai pamanku yang ditunjuk sementara menjadi sekretaris negara. Astaga, tenang guys, mereka terus menguntitku, membuatku sesak napas. Panik, aku lari, dan saat aku belok di tikungan, ada tangan menarikku. Tenang, kau aman dari kerumunan gila itu sekarang. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Aku pernah di posisimu, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Begitu saja, kudapati diriku nyaman curhat segala sesuatu kepadanya. Itu pasti berat untukmu keluarga dengan 2 orang. Itulah kenapa aku akan mencarikannya seorang istri. Oh, kalau begitu semoga berhasil manis. Aku harus pergi sekarang. Sungguh wanita yang menyenangkan. Andai semua orang bisa sepertinya. Dengan bantuan Kira menyiapkan kencan untuk ayah dan Jet mudah sekali. Kami berdua menyeret mereka ke restoran yang sama, kemudian mengisyaratkan beberapa momen perjodohan yang klise. Aku dan Kira segera pamit dan memantau semua dari kejauhan. Mereka tampak bersenang-senang, tapi saat kami condong mendekat, hah? Inflasi? Keamanan pangan? Epidemi obesitas? Selama ini mereka membicarakan masalah politik? Ayah, itulah tepatnya kenapa kau melajang. Di perjalanan pulang aku terus menyebutkan Jet. Tapi ayah acuh tak acuh dan mengubah topik pembicaraan ke rapatnya. Satu rapat lagi dalam 30 menit. Aku harus tinggal di rumah sendiri malam ini. Saat dia mengantarku pulang, dia menambahkan, Carilah pacar sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menjodohkanku. menyebalkan. Aku kemudian menelpon Kiara untuk memberitahunya kalau rencana perjodohan kita telah gagal, tapi butuh waktu baginya menerima. Kau terlalu mudah menyerah, apa karena kau tak suka tanteku? Bukan Kiara, itu karena aku kenal ayahku, dan jika dia berkata tidak, ya tidak. Oke, sekarang rencana B, Alpha. Aku menggali pencarian dan menemukan lingkungan tempat di mana dia tinggal. Aku akan pergi ke sana besok. Jadi disinilah aku sekarang, benar-benar tersesat. Kecuali, bukankah itu wanita yang membantuku di sekolah? Aku segera mendekat dan berterima kasih padanya untuk tempo hari, tapi dia sepertinya agak tidak senang. Setelah membujuk lama, dia akhirnya memberitahuku penyebab kesedihannya. Kisah cinta yang tragis. Keluarganya semua politisi, jadi mereka tak bisa terima orang biasa sepertiku. Aku turut sedih, tapi aku yakin kau bisa temukan yang lebih baik. Dia menggelengkan kepala, mengatakan kalau dia baru saja kembali ke kota dan masih lajang. Hal itu membuatnya mengenang masa lalu yang indah, tapi sayangnya dia bertemu dengan orang lain. Tunggu dulu, apa itu foto kalian berdua? Boleh kulihat? Ditunjukkannya padaku, persis seperti dugaanku. Itu ayahku. Jadi, kau Alfa? Ya, tapi bagaimana kau tahu? Karena kau mantan ayahku, persis yang sedang kucari. Aku memekik gembira, tapi anehnya dia menangis lebih keras. Kemudian memelukku. Jika itu ayahmu, maka Ladona, aku tak hanya mantan pacarnya, aku ini ibumu. Tunggu, apalagi sekarang? Jadi, mereka saling mencintai meskipun keluarga ayah tak setuju. Tapi saat aku dilahirkan, mereka bahkan lebih marah lagi dan mendepaknya. Tapi selama ini, kukira ibuku yang malang tak lagi ada di dunia ini. Reuni kami terputus oleh telepon dari ayah. Aku ingin tanya padanya semua segera, tapi ibu beri sinyal untuk tak melakukannya. Sayang, jangan bilang Robert dulu. Tentu saja aku menantikan reuni keluarga kita. Tapi aku belum siap bertemu dengannya dan mungkin begitu juga dia. Akan canggung untuknya dan wanita yang dia temui. Jangan khawatir, Bu. Tak ada apa-apa di antara mereka. Satu-satunya wanita untuknya adalah ibu. Ada ibu di sampingku membuat hidupku lebih baik. Dia wanita pebisnis sukses tapi masih mengesampingkan pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi piknik, belanja, dan nonton film bersama. Dan masakannya adalah yang terbaik. Kulahap iga bakar itu dalam sekejap. Itu ribuan kali lebih enak daripada makanan beku. Saat berada di dekatnya, aku bisa jadi diri sendiri tanpa khawatir pandangan publik. Kuharap aku bisa bolos setiap hari untuk tetap berada di rumah dengan ibu seperti ini. Tapi tak semudah itu. Di sekolah, dengan bersemangat kuceritakan ke Keira dan Troy tentang tamasyaku yang menyenangkan dengan ibu. Tapi mereka terlihat agak tak tertarik. Biarlah, ibu akan menjemputku nanti dan kami akan bersenang-senang. Tiba-tiba pembicaraannya ramai dari meja lain membuyarkan lamunanku. Kucingku bakal lebih cepat darinya. Memang putri kita yang anggun. Guys, jangan terkecoh. Dia sebenarnya anak nakal yang selalu bolos kelas.
Punya ayah wali kota sangatlah beruntung. Kalau kita yang lakukan itu, kita akan langsung didepak. Para cewek jahat itu selalu punya hal buruk untuk dikatakan. Aku datangi mereka untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya, tapi kata-kata ayahku bergema di benakku. Ladonna, semua orang menilaiku berdasarkan perilakumu. Baiklah. Mereka benar, Ladonna, kau sering sekali absen akhir-akhir ini. Aku hanya ingin berada bersama ibuku. Ibu yang baik tak akan pernah menyuruh putrinya untuk bolos kelas. Pikirkan itu. Pasti ada alasan kenapa seluruh keluargamu menentangnya. Apa yang kalian tahu? Merekalah yang jahat tanpa alasan memandang rendah padanya. Kalau begitu kenapa ayahmu tetap berhubungan dengan tanteku, tapi memutuskan hubungan dengannya? Jadi Kiara masih kesal bahwa ayahku dan tantenya tak jadi berhubungan? Betapa piciknya. Aku berjalan pergi, tapi Troy berlari mengejarku. Kiara hanya khawatir tentangmu, lagi pula kau tinggal di kota yang sama dengan ibumu sekarang. Kau akan punya banyak waktu dengannya, jadi jangan membolos lagi, oke? Ini aku sudah tandai bagian-bagian yang penting yang kami pelajari selama kau absen. Troy selalu bersikap lembut padaku. Dia benar, aku punya banyak waktu untuk ibu, tapi kami tak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Orang tuaku sebaiknya segera berkumpul kembali. Aku ingat cerita bagaimana ayah dan ibu pertama bertemu dan aku mendapat ide. Ada hal penting apa sampai kau harus datang ke sini di cuaca begini? Aku janji untuk membantu teman. Tolong berhenti di sini dan tunggulah aku. Teman yang kubantu tak lain adalah ibu. Kemudian aku menunggu sebentar sebelum menyuruh ayah membawakanku payung karena hujan deras. Sekarang giliranmu, dapatkan dia, Bu. Dan seperti itulah, adegan romantis di beberapa tahun yang lalu diperagakan kembali tepat di depan mataku. Ibuku basah kuyup, berlari menerobos hujan dan menabrak ayahku. Ayahku menunduk untuk membantunya berdiri, menatap matanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Aku masih kaget saat ayah segera menuju arahku dan menyeretku kembali ke mobil. Bagaimana kau kenal wanita itu? Aku bertanya ke sekitar. Hentikan saja, jangan pernah temui dia lagi, paham? Reaksinya yang ekstrim merupakan bukti kalau ibu sungguhan berarti. Mereka pasti akan kembali bersama segera karena mereka memilikiku. Ikatan spesial mereka. Malam itu aku menelpon ibu. Ibu pasti sangat sedih. Tak apa sayang, aku sudah terbiasa dengan itu. Keluarga ayahmu. Biarlah, ulang tahunmu segera tiba. Ladonna, kau ingin hadiah apa? Aku hanya ingin ibu bersamaku. Ya sayang, andai kita bisa merayakannya sebagai sebuah keluarga. Itu dia, aku bersikeras ayah mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Kuundang semua temanku dan kenalanku. Saat pestanya dimulai, aku naik ke panggung dan berterima kasih ke semua orang karena sudah datang. Yang terakhir, terima kasih untuk orang-orang yang membawaku lahir ke dunia ini. Ayah, ibu, silakan bergabung denganku. Aku percaya kalian semua sudah kenal ayahku, tapi ibuku, Alpha Garrix. Kerumunan mulai bicara dan menunjuk. Sekarang ayah harus mengakuinya. Tolong, ini salah paham. Nona Garrick di sini hanya teman lama, dan sepertinya dia jadi akrab sekali dengan putriku, yang mana sungguh mengagumkan. Mari bersulang untuk ulang tahun putri kecil kita. Sulit dipercaya, dia berkomitmen penuh untuk mengabaikannya. Saat para tamu undangan sibuk mengobrol, ayah menarikku ke sebuah ruangan. Ayah tak berhak untuk marah di sini. Teman lama, ayah benar-benar pembohong. Alpha adalah ibuku. Bukan, dia wanita materialistis. Dengar, tak ada waktu sekarang. Kapan ayah pernah punya waktu untukku? Ayah hanya menghela nafas, minta maaf kemudian duduk untuk memberitahuku bahwa dulu saat awal dia memulai bisnisnya gagal, tapi dia tak mau minta bantuan ke keluarganya. Ibu mencacinya, mengatakan dia pecundang bodoh yang tak mau manfaatkan kekuatan keluarganya. Tak bisa mengubah pendiriannya, ibu pergi setelah aku lahir. Tidak, bukan hanya itu saja. Aku minta maaf Robert, aku seharusnya tak muncul ke sini. Ini kesalahanku. Ibu tiba-tiba pingsan. Panik, aku dan ayah membawanya ke tempat tidur. Malam itu, terus ku periksa ibu, lalu tertidur di sampingnya. Aku terbangun karena notifikasi ponselku, jadi dengan cepat aku keluar untuk memeriksa tanpa membangunkan ibu. Oh astaga, ratusan artikel mengenai ayahku muncul. Foto lamanya dengan Jet dan dengan ibuku ada di semua berita. Pers mengatakan kalau ayah serigala berbulu domba. Ayah dibombardir panggilan telepon dari lusinan saluran berita. Itu dia, hanya Alpha yang punya foto-foto ini. Ayah, dengar, bagaimana mungkin orang serapu itu bisa lakukan sesuatu? Tiba-tiba, kulihat ada sosok yang berada di pintu kamar ibuku. Aku dan ayah berjinjit untuk menangkapnya. Aha, kena kau. Hah? Kiara? Kiara menyatakan kalau ibuku sangat mencurigakan, jadi dia harus mengawasinya. Aku bersumpah dia berpura-pura, ku dengar dari telepon barusan. Cukup Kiara, kau sudah kelewat batas kali ini. Aku tak mau teman yang picik, pergilah. Kiara tak mengatakan apa-apa lagi dan hanya pergi. Begitu juga ayah. Demo di jalan nomor 4 masih berlangsung? Baiklah, aku datang. Selalu kerja. Apa semua orang asing itu lebih penting baginya daripada istri dan anaknya? Hari berikutnya, Troy meminta untuk bertemu di taman untuk kabar terbaru. Jadi kucurahkan segalanya padanya. Aku tak percaya ayah menolak ibu hanya untuk menyelamatkan reputasinya begitu. Ayah tak menghasilkan uang sebanyak saat ia menjalani bisnisnya. Mengapa ia begitu yakin dengan pekerjaan ini?
Aku dulu juga berpikir seperti itu tentang ibuku, tapi kemudian aku sadar kalau dia tak lakukan pekerjaannya untuk uang atau ketenaran, tapi hanya karena berkontribusi untuk masyarakat. Aku sekarang sepenuhnya mendukungnya, karena itu merupakan tujuan hidupnya, mungkin sama dengan ayahmu. Apa yang Troy katakan membekas di benakku, memang masuk akal. Jika ayah menginginkan kejayaan, ada banyak cara lain yang tidak mengharuskannya kerja keras setiap hari seperti ini. Troy selalu pengertian terhadap ibunya, sedangkan aku tak pernah kudukung ayah saat ia harus membagi waktu antara pekerjaannya dan aku. Saat aku sampai di rumah, ibu tak ada, hanya sepucuk surat di meja. Ibu mengatakan ia sakit keras dan tak punya banyak waktu. Itu kenapa ia ambil resiko untuk bersamaku. Tapi sekarang kondisi kesehatannya makin parah, ia tak ingin aku melihat kondisinya yang memprihatinkan, jadi ibu pergi. Aku langsung menelponnya. Bahaya sekali berada di lokasi konstruksi yang terbengkalai ini. Tolong jangan datang. Aku hanya perlu kau tahu aku menyayangimu, Ladona. Aku langsung tahu di mana ia berada saat ia mengatakannya. Aku segera datang, tapi di pintu ada kru bertampang seram mendekatiku. Jangan khawatir manis, mereka teman kita. Dengarkan saja mereka. Mereka tak buang-buang waktu mengikatku lalu menelpon ayah. Segera saat ayah tiba, ibu menyudahi aktingnya. Ternyata dia berencana mendekatiku setelah tahu ayah terpilih menjadi wali kota. Keinginannya untuk kembali bersama kami hanyalah untuk memperalat ayah. Tapi tak berhasil pada ayah, jadi ia nekat bertindak sejauh ini. Tanda tangan di sini dan putri kita akan selamat. Banyak orang akan bangkrut jika itu ku tanda tangani. Jangan pernah mengira kau bisa membodohiku. Kau tak peduli dengan putrimu? Atau kau masih mengadakan para polisi tak berguna itu? Nyonya, Anda meremehkan para penegak hukum kami. Itu Troy dan Kiara, diikuti oleh para polisi yang menyamar datang dari segala penjuru. Ternyata Kiara sebenarnya mendengar panggilan telepon yang dilakukan Alpha ke kaki tangannya. Dia lalu memberitahu Troy dan meminta ibunya untuk menyelidiki Alpha. Kebetulan, polisi juga sudah mengincar Alpha karena dia terlibat dalam penipuan yang membuat para penyewa terlilit hutang besar. Dia berkolusi dengan mantan wali kota dan sekarang ingin melanjutkan penipuan itu dengan ayahku. Sebelum dia dibawa pergi, Alpha masih menangis dan memohon bantuanku. Aku tak lebih dari boneka bagimu dan sekarang kau membahas soal cinta ibu? Penipu sepertimu layak untuk dibawa ke meja hukum. Setelah penangkapan Alpha, aku menangis. Dia ibuku. Itu satu-satunya kebenaran dari semua kebohongan itu. Ayah memelukku dan mengucapkan maaf atas segalanya. Ini semua salahku. Dengan bodohnya aku jatuh ke perangkapnya karena aku ingin seseorang merawat kita. Ayah minta maaf, Ladona. Kau telah melalui banyak hal karena aku dan pekerjaanku. Tak apa ya, sekarang aku tahu betapa bermaknanya pekerjaanmu. Aku bangga menjadi putrimu. Dan kalian berdua, terima kasih. Kuputuskan untuk ikut kelas masak untuk mendukung ayahku dengan lebih baik. Dan jamuan makan ini adalah hasil kerja kerasku. Tapi bahkan sebelum ayah sempat duduk, panggilan darurat datang. Dia merasa bersalah, tapi dengan lega kukatakan, "Baik ayah, akan kusimpankan untukmu." Aku agak kecewa, tapi toh ini pekerjaannya, dan jika itu tak bisa diubah, kenapa tak belajar menikmatinya? Beberapa saat kemudian, para kudanil lapar ini sudah datang. Tapi hei, baru saja muncul di pikiranku, bagaimana kalau ibu Troy? Ibunya juga lajang dan akan terlihat serasi dengan ayahmu ya kan? Tidak aku sudah sadar ayah sudah punya kecintaan dalam hidupnya, melayani masyarakat. Ayah sangat senang dengan pilihannya, jadi akan kubiarkan dia untuk saat ini. Itu benar, lagi pula kita tak bisa jadi keluarga. Paling tidak, belum. Hari mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow! Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser. Di sana, di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, hah? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap. Melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan... Boo! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi. Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian?
Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku, mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka. Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa masalah. Kenapa tiba-tiba rusak sekarang? Oh, itu adikku. Dia punya reputasi membawa kesialan kemanapun dia pergi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak, 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 tidak. Jangan dengarkan dia. Dia jahat. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan pada adikmu. Lihat dia, bagai bidadari. Emma segera mengaktifkan kekuatan manipulasinya. Oh, ayo, kami punya kamar terbaik untukmu. Hei, bagaimana denganku? Keesokan paginya aku disuruh memerah susu sapi sementara Emma bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, hanya berkeliling dan membuat prank padaku. Dalam keadaan panik seorang pria muncul dan membantuku. Apa yang terjadi di sini? Semua selangnya sudah terlepas. Aku minta maaf soal itu. Itu lelucon bodoh kakakku yang membuatku terlihat seperti orang yang sial. Menarik. Oh, baiklah, kita akan menyerahkan susu sapinya sampai kita mendapatkan penggantinya. Susu tangan itu akan memakan waktu lama. Emma harus membayar. Hei, tidak perlu itu. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, aku Sam. Dia memberikan senyuman paling cerah dan aku langsung merasa lebih baik. Aku Jacqueline, terima kasih sudah membantuku, tapi tombol mana yang harus aku tekan untuk mendapatkan susu? Sam tertawa terbahak-bahak dan aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Maaf, itu lucu sekali. Oke, kamu tidak menekan tombol apapun. Kamu harus menekannya seperti ini. Saat itu Sandrine lewat dan melihat kami. Ya, siapa yang membuatmu tersenyum seperti itu, Sam? Jacqueline, kamu benar-benar sesuatu ya? Saat dia pergi, aku merasakan jantungku berdebar kencang dan melihat Sam juga tersipu. Rasanya panas sekali melihat musim panas. Jadi, Sam, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Baru-baru ini. Aku sebenarnya seorang pemain ski dari kota juga. Tapi aku datang ke sini karena beberapa hal. Ayo, kita jual susunya. Sam dan aku kemudian berjalan ke pasar yang ramai. Yang mengagetkan, pelanggan sangat ingin mendapatkan susu kami. Aku siap dapat uang tunai pertama dengan susah payah ketika tiba-tiba, You'd better watch out, you'd better not buy, better not drink this milk right here. Jinxie Jacqueline coming to town. Kerumunan ramai karena khawatir atas susu kami. Sebenarnya kukira orang lain adalah sang pembawa sialnya. Soalnya susu kita sangat segar hari ini. Semua berkat jimat keberuntunganku Jacqueline. Dia dan aku bekerja sepanjang pagi untuk memerah susu sapi dengan tangan. Berkat perkataan Sam, penonton kembali heboh. Semudah itu, susunya terjual habis hanya dalam beberapa jam. Wuhu! Namun ketika kami sampai di rumah, orang-orang mulai memuji Emma karena membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Sebenarnya Sam dan akulah yang memerah susu sapi. Dan Sam melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ruangan itu tiba-tiba terasa canggung dan orang-orang mulai membuang muka. Cuma Sandrine yang peduli untuk mengenali kami. Jadi begitu, kalian berdua adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan kita? Aku pikir kita menjadi tim yang lebih baik. Lepaskan aku dasar brengsek. Aduh, semangat sekali. Ya ampun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah liar, Jacqueline? Aku baik-baik saja. Dia mungkin agak kedinginan saat ini, tapi dia akan segera bersikap hangat padaku. Benarkan, Tuan Putri? Emma segera menatapku dengan tatapan maut. Adam, kenapa kau ada di sini? Aku di sini untukmu, kakak tersayang. Ibu dan ayah sangat khawatir saat kembali ke rumah. Astaga, keduanya berhubungan, tapi mereka tidak mirip. Ya, itu menjelaskan kenapa ketegangan mereka membakar ruangan. Hentikan kalian berdua, selalu saja ribut. Ini sudah malam. Jacqueline, maukah kamu pergi dan mengunci pintu gerbang? Oh, ya, tentu saja. Namun sebelum aku sampai di gudang, tiba-tiba ada tangan yang menarikku kembali. Jauhkan wajahmu dari Adam, dia milikku. Oh begitu, kamu jatuh cinta padanya ya? Sayang sekali karena dia sepertinya malah menyukaiku, kakak. Beraninya kamu. Emma berlari di depanku menuju kandang, menyalakan semua lampu, meniup peluit yang memekakan telinga, dan domba-domba itu menjadi liar lagi.
Aku mati-matian mencoba menghentikan kawanan panik tetapi tidak ada gunanya. Hanya ketika para petani muncul dan membiarkan anjing gembala melakukan pekerjaannya, suasana menjadi terkendali. Ini semua salahmu, kamu tidak memberi kami apa-apa selain nasib buruk dan kekacauan. Itu tidak benar, aku mencoba membantu, sementara masalah ini dibuat Emma. Berhentilah menyalahkan dan mulailah belajar sopan santun. Aku tercengang. Di belakang Richard, Emma menyeringai licik. Dia menang kali ini, tapi tidak lama. Karena bagaimana kalau aku mencuri gebetan Emma alias Adam tepat di hadapannya? Sebenarnya aku tidak perlu mencuri apapun karena Adam selalu menemukan jalan ke arahku terlebih dahulu. Dan dia juga mengajak Sam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatianku. Mereka menghujaniku dengan makanan, berebut kursi di sebelahku saat makan malam, dan tidak mengizinkanku mengangkat apapun. Bahkan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat menjengkelkan. Tapi melihat Emma marah-marah karena cemburu setiap kali itu sangat berharga. Suatu sore, Sam dan aku sedang memetik bunga di ladang ketika dia dengan lembut menyelipkan sekuntum bunga ke rambutku. Kelihatan cocok untukmu. Lalu dia mengangkat wajahku dan mendekat. Aku sedang melayang tertiup angin musim panas, siap untuk berciuman ketika kami berdua terguncang oleh putaran mesin. Adam? Kenapa cantik mau berkencan denganku? Dia bersamaku, tidak lihat? Ya, mungkin aku dibutakan oleh cintaku padamu. Bagaimana kalau kalian berdua menunjukkan rasa cinta persaudaraan dan pergi bersama ya? Lalu aku berjalan pergi, hanya untuk melihat kepala pirang Emma mencuat dari bunga. Hei Adam, setelah dipikir-pikir lagi aku ingin pergi bersamamu, apa kau mau? Saat berkendara pergi, aku bisa melihat Emma marah dan Sam dengan mata sedih mengikutiku. Tapi masalahnya, ini sangat canggung. Aku tidak ingin menggoda jika tidak ada Emma dan dia, ya, aku tidak tahu. Tidak tahan lagi, jadi aku menyuruhnya untuk mampir ke toko pakaian acak ini dan memaksa dia mencoba setelan mewah ini. Wah, kamu bisa kelihatan keren juga ya. Apa biasanya aku tidak terlihat keren? Ya, kamu terlihat seperti hooligan. Apa itu kegembiraan sejati yang kulihat di wajahmu? Apa? Aku selalu tersenyum. Ah, benarkah saat itu kamu dan Sam sudah siap untuk saling menggigit kepala? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Jacqueline. Aku tahu kamu menyukai dia, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Tidak kali ini. Kami kembali ke peternakan dan melihat Emma menunggu kami. Semuanya gelisah. Dasar gembel, apa Sam tidak cukup bagimu? Sekarang kamu juga ingin merebut hati Adam? Dan kamu hanya cemburu karena Adam tidak menyukaimu. Benar, aku hanya tertarik pada Jacqueline. Dia dan Sam tidak pernah bersama. Jadi berhentilah mencampuri urusan kita. Emma tidak dapat berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan begitu rentan, lalu bergegas pergi sambil menangis. Lihat yang kamu lakukan, bro. Mempermainkan hati Emma dan Jacqueline adalah pukulan telak. Kaulah yang bicara, bukankah masalah Karen adalah pukulan telakmu? Karen? Karen siapa? Karen adalah orang yang kamu sukai, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah waktunya kamu melupakannya. Bukan itu yang dikatakan Karen. Dia bilang padaku kamu merayunya. Dan kamu meninggalkannya saat dia jatuh cinta padamu. Dia berbohong, oke? Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawanku. Aku tidak pernah sekalipun membalas perilaku obsesifnya. Aku hanya ingin meninggalkan segalanya dan menikmati hidupku di sini, bersamanya. Jadi Adam, tolong biarkan kami begitu saja. Sayang sekali, dia malah menyukaiku. Kau tak lihat dia tidak peduli jika saudarinya menyukaiku. Dia tetap memilihku dibandingkan kamu. Sial, kata-kata itu sangat memukulku. Aku tidak menyadari apa yang telah kulakukan pada Emma selama ini. Saatnya mengakhiri semua konflik saudara yang konyol ini. Teman-teman, berhenti. Kalian saling menyakiti sama seperti Emma dan aku. Jacqueline, si brengsek ini mempermainkanmu dan Emma. Dia layak dipukul. Tidak, Sam. Aku juga bukan orang yang polos. Aku juga memanfaatkan Adam untuk membalas Emma. Kamu apa? Aku tahu, tapi semua balas dendam kecil ini tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi kita. Tidak ada yang menang sama sekali. Dan sejujurnya, aku menyesal telah menyakiti Emma. Kalian juga harusnya begitu. Kamu ingin anak emas ini melepaskan egonya yang setinggi langit? Ya, semoga berhasil. Aku bukan anak emas, Adam. Apa kamu bercanda? Dengan semua kesuksesan dan piala skimu, ibu dan ayah bahkan tidak bisa melihatku di balik semua itu. Saat kamu meninggalkan rumah, mereka ketakutan dan membuatku pergi mencarimu. Kamu tahu alasan aku berhenti main ski dan meninggalkan rumah? Karena ibu dan ayah tidak berhenti menekanku. Itu membuatku tercekik. Setiap kali aku berdiri di arena, seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku bukanlah manusia sempurna dan aku tidak ingin mengalihkan perhatianmu. Aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahu kami yang kamu alami. Ke siapa? Ke ibu dan ayah? Mereka yang terus mendorong dan mengomel? Maaf, aku tidak ada untukmu. Akulah yang jahat. Baiklah, kalian berdua bisa menyelesaikan ini. Sekarang permisi, aku punya konflik saudara sendiri yang harus diselesaikan. Aku hendak pergi ketika kami mendengar Emma berteriak. Api! Api, tolong! Kami segera bergegas menghampirinya dan api sudah menyambar tumpukan jerami. Nyala api itu menyebar dengan cepat. Aku tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil pemadam kebakaran.
Adam, bawa semuanya ke sini. Kami berdua akan pergi mengambil air. Ayo, ayo, ayo. Sam dan aku berusaha sekuat tenaga menuangkan ember demi ember air, tapi itu hanya menghentikan penyebaran api, bukan memadamkannya. Kami hampir kehabisan tenaga ketika para petani datang bersama petugas pemadam kebakaran. Dan untungnya setelah setengah jam, semuanya terkendali. Phew, tapi kemudian para petani mulai mengelilingiku. Itu karena ulahmu, kan? Setiap kali insiden terjadi, kamu selalu ada. Kebetulan, aku pikir tidak. Ini dia lagi. Tapi kali ini aku terlalu terpukul untuk mengatakan apapun. Lalu ada Emma yang ketakutan karena trauma. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Benar, aku menjatuhkan lampu minyak dan menyebabkan kebakaran ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak, itu salahku. Jacqueline hanya mencoba untuk mengambil risiko. Faktanya, selama ini akulah yang melakukan semua kerusakan dan menyalahkan Jacqueline. Apa ini nyata? Emma membelaku? Kamu, apakah ini semacam lelucon kekanak-kanakan? Kamu bisa saja merugikan semua orang di sini. Ini pekerjaan seumur hidup kami, bukan taman bermain anak perempuanmu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup. Besok pagi kalian berdua harus pergi dari sini. Selamanya. Kami tidak punya pilihan selain menelpon orang tua kami untuk menjemput kami. Sementara itu aku harus mengemas barang-barangku. Hei, aku tahu aku sudah jahat padamu sejak lama. Jadi, kenapa kamu masih melindungiku? Aku hanya bosan dengan pertengkaran kecil-kecilan. Lagi pula aku merasa tidak enak karena mencuri Adam darimu. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, dan menurutku dia juga tidak jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin mengerjaimu. Sudah kuduga, sebenarnya aku pernah mendengar kalian membicarakan itu, dan itu membuatku sadar. Kalian tahu, aku dulu senang menjadi anak tunggal. Ya, serius. Tapi sejujurnya, saat kamu datang, rasanya semua perhatian dan cinta dilucuti dariku. Aku merasa sangat kesepian dan cemburu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu pusat perhatian, tetapi dengan cara yang paling buruk. Maaf, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita rukun. Dan aku tidak disebut pembawa sial lagi. Baiklah, keesokan paginya orang tua kami datang dengan keadaan marah. Kami sangat siap untuk landasan jangka panjang, tetapi begitu mereka melihat kami berpegangan tangan, mereka senang. Sayang, menurutku rencanamu berhasil. Aku tahu kalian berdua bisa jadi pembuat anak kecil, tapi jauh di lubuk hati kalian masih saling mencintai. Ayo, kita pulang. Bisa tunggu beberapa menit saja? Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Sam, tapi kenapa dia lama sekali? Kalau begitu, aku harus pergi. Sam akhirnya muncul. Tunggu. Aku bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk memeluknya erat-erat. Kupikir kamu tidak datang untuk selamat tinggal. Bagaimana tidak, apalagi saat kamu melupakan hal terpenting. Serius? Apa itu? Itu aku, kamu bodoh. Oh, kamu akan kembali ke kota? Ya, aku punya alasan untuk kembali sekarang, ke kota, untuk bermain ski. Dan apa itu? Itu kamu. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang tepat di samping kami dan merusak kotak surat. Menyebabkan semua surat berterbangan. Haha, kamu benar-benar sial ya? Hei, pohon itu sudah busuk. Dan bukankah tidak mengenai kita berarti sebenarnya aku beruntung? Aku hanya bercanda. Itu merupakan pertandingan final. Timku The Bulldog bersaing ketat dengan lawan kami The Knights. Dadan mengoper bola ke aku lari kencang menuju gawang, melampaui para pemain Knights yang mengejar. Tiba-tiba, cowok ini memotongku dan menjegalku jatuh ke tanah. Aku berhasil melepaskan diri, menerjang ke arah gawang dan mencetak gol kemenangan. Aku dan rekan-rekan timku sedang merayakan saat kulihat pemain yang menekelku. Cody sedang bicara dengan wasit dan menuju ke arahku. Tiba-tiba, wasit meniup peluit. Dia perempuan, aku bisa mengetahuinya saat menekelnya. Dia perempuan, memangnya kenapa? Kenapa ada perempuan di tim rugby laki-laki? Dia bahkan tak terdaftar dengan benar. Tapi dia adalah pemain terbaik yang bisa mencetak lebih banyak poin daripada siapapun di tim Knights. Dan mencetak gol. Meskipun Dadan dan rekan timku membelaku, wasit menyatakan skor itu tak adil dan memberikan kemenangan ke Knights. Hei, tak apa Riley. Kita bermain dengan baik karena ada kau di sini. Benar kan kawan-kawan? Ya, aku tak apa-apa kawan. Pemain itu, Cody, kau pak, sudah dapatkan musuh seumur hidup. Hai, aku Riley, seorang tomboy sejati. Aku lebih suka turun langsung ke lapangan rugby daripada meributkan make up dan cowok. Ironisnya, Nola, cewek paling girly yang kalian tahu adalah sahabatku sejak kecil dan juga satu-satunya cewek yang bergaul denganku. Namun demikian, terkadang energi feminin Nola tak terkendali. Seperti hari ini, saat dia menangis karena cowok yang menjalin hubungan rumit dengannya. Kami sudah bersama cukup lama saat kulihat dia menemui cewek lain hari ini. Ya, hal seperti itu terjadi. Aku bersumpah mata kami bertatapan, tapi dia mengacuhkanku. Dasar brengsek. Riley, kau harus membantuku kembali mendapatkannya. Apa? Tidak, aku tidak mau terlibat dalam semua drama tak sehat ini. Kau sebaiknya minta tolong orang lain. Cowok ini sangat menawan, sampai semua cewek yang kumintai tolong akan jatuh hati padanya. Tapi kau, Riley, adalah satu-satunya yang akan kebal terhadap pesona Cody. Tunggu, Cody? Cody Nelson, pemain rugby itu? Ya, aku kan sudah cerita. Sial, seharusnya aku dengarkan drama cowok Nola sebelumnya. Tapi biarlah. Baiklah, apa yang kau diperbuat padamu itu kelewat batas. Kita harus memberinya pelajaran. Dan untukmu Nola, aku akan mendukungmu.
Oke, rencananya adalah untuk merusak citranya di depan cewek-cewek lain dan membuatnya jatuh cinta padamu di saat yang sama. Dan kemudian kita akan langsung mencampakkannya, menghancurkan hati kecilnya. Tapi kita harus mengubah penampilanmu karena dia hanya menyukai gadis-gadis feminin. Nola kemudian memanggil Halsey, make up artis sekolah. Ya, kita tentu saja bisa merayu pria dengan ini. Aku yakin malah banyak gadis yang jatuh hati padamu. Nola dan Halsey kemudian menyeretku ke toko pakaian. Begitu aku melihat rak yang dipenuhi dengan gaun, insting pertamaku adalah kabur. Harus kucoba lusinan gaun dan Halsey melatihku untuk berjalan seperti wanita. Mereka bahkan membicarakan soal gerakan memberi hormat. Siapa yang memberi hormat lagi? Kemudian Halsey mengajariku untuk berdasar lambat yang dengan cepat kukuasai, tapi mereka tak terlihat terkesan. Halsey tiba-tiba merengkuh pinggangku dan memandu. Aku mengikuti langkahnya saat astaga, mereka kelihatan imut sekali. Idih, hanya cewek-cewek yang bisa saling memahami. Apa? Apa kami terlihat seperti pasangan? Tenang Riley, ini hanya untuk balas dendam. Rencana Nola sebaiknya sebanding dengan ini. Hari berikutnya aku bawa hasil riasan ala putriku ini ke sekolah, bersiap untuk Cody saat, "Hei, kau kelihatan familiar, apa aku pernah bertemu denganmu?" Oh sial, itu dia. Apa dia mengenaliku dari pertandingan itu? Aku tahu, pasti aku melihatmu dalam mimpiku. Phew, peringatan yang keliru. Cody kemudian meminta nomorku dan kami mulai jalan keluar. Selama kencan aku sangat gugup tanpa ada Halsey dan Nola. Oke Riley, bersikaplah baik. Kau tidak sedang berada di habitat aslimu. Astaga, kau terlihat seperti putri sejati. Di lain waktu, mulutku berliur karena burger di menu, tapi meskipun kelaparan, ku coba tetap tenang dan harus memesan salad saja. Oh, hanya salad? Kau makan seperti burung kecil. Sungguh melelahkan menjadi perempuan. Tapi setelah semua kencan denganku, Cody belum mengumumkan sesuatu yang istimewa di antara kita. Apakah ini insting alaminya untuk genit terhadap cewek-cewek? Rencana Nola jelas tak berhasil. Aku harus ambil tindakan sendiri. Jadi, aku diam-diam bubuhkan bubuk estrogen ke protein shake Cody dan mengirim pesan Nola untuk datang melihat pertunjukan. Lihat caranya memasukkan bola. Kita lihat apa dia masih bisa jadi pangeran tampan. Kemudian dia berbenturan dengan pemain lain, terjatuh ke tanah berguling-guling dan merintih seperti bayi. Aku puas dengan hari ini. Tiba-tiba, kulihat Dedan jalan mendekat dan duduk di sampingku. Oh tidak, sobatku ini tak boleh melihatku dengan penampilan yang memalukan ini. Saat itu, sebuah bola basket meluncur ke arahku. Dengan cepat refleks Dedan membuatku berada di belakangnya dan menangkap bola itu dengan tangannya yang bebas. Kau baik-baik saja? Ya, terima kasih untuk temanku ini. Oh ya, apa yang cewek cantik sepertimu lakukan di acara olahraga seperti ini? Terima kasih sudah menyelamatkan pacarku. Aku bisa tangani dari sini. Syukurlah kau baik-baik saja, Riley. Oh, dia baik sekali. Begitu lembut dan imut. Apa? Bisakah kau berhenti mengatakan dia lembut dan imut? Dia bukan pria seperti itu. Kau benar, dia adalah pria macho. Kami sangat menyesal, Cody. Kami tak bermaksud apa-apa. Wah, aku tak tahu kalau cewek mungil sepertimu punya suara selantang itu. Aku sangat senang ada kau di sisiku. Hei, Riley, maukah kau ikut ke karnaval penggalangan dana denganku? Aku akan membuat pengumuman di sana. Tunggu, apa cowok ini serius? Saat aku pulang malam itu, kulihat Dedan menunggu di luar di teras. Aku memandangnya lalu melihat pakaianku dan melihatnya panik. Jadi, itu memang kamu di sana tadi? Jadi, kau memang sudah mengenaliku. Kenapa kau tak mengatakan apapun di sana tadi? Kau terlihat sangat gugup dan bersikap seolah kau tak mengenaliku, jadi aku tak ingin membuatmu malu. Sejak kapan kau mulai jalan dengan Cody? Kenapa berubah sangat drastis untuknya? Kujelaskan semua pada Dedan, semua rencana balas dendam untuk Nola, dan bagaimana kulakukan ini untuk membalas Cody karena merebut kemenangan kami. Ya, The Bulldogs memang salah membolehkanmu main sejak awal. Itu pertandingan final pria. Aku tak peduli, dia harus membayarnya. Kemudian aku bergegas masuk ke dalam, aku harus membela diriku. Tapi Nola sudah ada di sana, duduk di tempat tidurku. Aku mendengar semuanya, masuk akal sekarang kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan rencana itu. Oh ya, apapun alasanmu ikut, tujuan utamamu adalah untuk menghancurkan reputasi Cody. Jangan jadi teralihkan. Oke, kurasa aku harus menghadiri karnaval dengan Cody kalau begitu. Di hari karnaval, kulihat Cody menungguku di pintu masuk, tapi aku tak bisa datang terlihat seperti ini tanpa Halsey. Dia sedang menari sepuasnya di Coachella, begitu jauhnya di California. Tiba-tiba aku dan Cody bertatapan mata. Dengan panik aku mencari pintu keluar terdekat, tapi Cody datang dengan cepat. Tiba-tiba kurasakan ada tangan yang melingkar di pinggangku dan memutarku. Itu adalah Dedan. Kulihat Cody menyerah dan berjalan pergi. Cewek-cewek yang lain berusaha mendekatinya, tapi dia hanya menolak mereka. Apa dia masih mencariku? Mungkin dia bukan cowok jahat yang Nola lukiskan kepadaku. Lihat, dia tak selayaknya menerima semua rencana balas dendam terhadapnya. Ya, aku tak menyangka itu. Dia kelihatannya sangat menyukaimu dan kau harus menghentikan ini dan jadilah dirimu sendiri. Aku dan Dedan berbagi momen hening sesaat. Di bawah kilau matahari terbenam, Dedan terlihat sangat menawan. Apa dia selalu terlihat seperti ini? Kau tiba-tiba memperhatikan betapa tampannya aku? Kurasa, ya, kau bisa saja sangat menarik. Kenapa belum ada yang mencoba mengambil hatimu? Mungkin ada yang sudah, tapi tak ada satupun dari mereka cukup menarik.
Lagi pula aku sudah punya orang lain yang kuincar. Hah? Aku harus cari makanan. Aku kelaparan. Dah. Dedan hanya seorang teman yang sudah kukenal bertahun-tahun. Kenapa perutku rasanya jungkir balik barusan? Cuma kamu. Misi berhasil. Hah? Aku barusan lihat Cody mempostingmu sebagai pacar resminya. Nola benar, Cody memposting pengumuman resminya tentang kami. Sekarang kau cuma perlu memutuskannya di depan publik. Nola, aku harus memberitahumu sesuatu. Ini sudah berjalan terlalu lama. Aku lelah jadi seseorang yang bukan aku. Dan aku juga tak menganggap Cody itu cowok jahat. Dia memang begitu. Kau tak jatuh hati padanya, kan? Jangan membuatku kecewa, Riley. Dan keesokan paginya Nola membawa Halsey datang, mengatakan kalau hari ini adalah hari pertukaran budaya di sekolah. Tempat dan waktu yang sempurna untuk mencampakkan Cody. Terlalu lelah untuk mulai bertengkar dengan Nola. Aku harus mengikutinya. Di sekolah aku bertemu dengan Dedan. Dia mengajakku untuk ikut dengannya di perlombaan makan. Cukup canggung setelah aku kabur darinya kemarin. Tapi sungguh tawaran yang menarik. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Astaga, aku terlahir untuk melakukan ini. Kami adalah dua terakhir yang bertahan di kompetisi itu, tapi Dedan menyerah dan aku menang. Aku bahkan tak berpikir dan kupeluk dia secara otomatis. Saat ku sadari apa yang kulakukan, aku melepaskannya, tapi jantungku berdebar kencang. Apa itu adrenalin karena makan 12 burrito besar? Setelah perlombaan, aku dan Dedan berjalan pergi dari makanan itu saat kami berpapasan dengan Cody. 12 burrito XXL dalam 15 menit? Kau memenangkan ini? Cody, tidak, itu dia. Lagi pula apa yang kau lakukan dengannya? Kau ini cewekku. Kau bahkan tak mengenal Riley apa adanya dia. Dia milikku. Tunggu dulu semuanya. Apa yang kalian bicarakan? Jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi. Kau tak akan pergi dengannya. Apa maksudmu? Hentikan. Lepaskan aku. Kau membuatku kesal. Cowok ini sungguh gila. Kita harus pergi. Sekarang kau bilang padanya aku yang gila? Cody, Riley itu cewek yang kau keluarkan di pertandingan Bulldog versus Knights. Dia hanya berusaha bertingkah feminin dan lakukan semua ini untuk membalasmu. Cody sangat kaget dan melihatku sambil menunggu. Itu benar Cody. Aku memilih semua ini untuk membalasmu. Rasanya sangat tak adil. Aku sama baiknya dengan semua cowok di lapangan. Aku bekerja keras untuk permainan itu dan mencetak gol kemenangan hanya untuk direnggut dariku. Riley, sebenarnya aku hanya sangat stres hari itu. Dan The Knights kalah. Tapi bukan untuk mendiskriminasimu di permainan. Aku minta maaf karena melakukan itu padamu. Aku terkejut dengan permintaan maafnya. Begitu tulus dan jujur. Sayang sekali. Ada apa? Aku sebenarnya sangat jatuh hati dengan dirimu yang feminin ini. Manisnya Cody. Begini saja. Aku akan menebusnya dengan membawa diriku yang sesungguhnya ke pesta prom. Dan jika kau suka penampilan seperti saat ini, aku tahu siapa yang harus kukenalkan padamu. Setuju. Oh ya, jika aku tahu lebih cepat, aku tak akan bersikap sangat buruk kepada Dedan. Dia tampaknya begitu terluka saat kau memihakku. Aku merasa buruk tentang apa yang kukatakan pada Dedan. Bahkan jika dia tak setuju dengan apa yang kulakukan, dia selalu ada untukku. Tapi aku bersikap seolah sahabat terbaikku di dunia ini adalah bajingan di depan Cody. Aku merasa murung di kamarku saat Halsey muncul dan minta menginap. Terserah, buatlah dirimu nyaman seperti di rumah, tapi tinggalkan aku sendiri, oke? Sebenarnya aku tak bisa. Kulihat pertengkaran sore ini antara Dedan dan Cody. Harus kuakui aku kagum dengan Dedan yang berani mengutarakan isi hatinya, tak seperti seseorang. Apa maksudmu? Ayolah, kau suka dengan Dedan, bukan begitu? Hah? Tidak, kita hanya berteman. Oh ya, jadi apa perasaanmu pada Dedan sama dengan temanmu yang lain? Apa yang Halsey katakan membuatku berpikir tentang momen baru-baru ini dengan Dedan saat dia melindungiku dari bola basket. Saat dia memegangku di karnaval dan saat aku tak sengaja memeluknya di kompetisi, jantungku jadi begitu aneh. Perasaanku pada Dedan pastinya berbeda dari orang lain. Bodoh, kau memang suka padanya, tapi apa yang kau lakukan sore ini pasti sangat menyakitinya. Apa yang sebaiknya kulakukan sekarang? Kenapa tak memintanya untuk dansa? Itu benar, aku harus menyelesaikan masalahku dan berbaikan dengan Dedan. Tapi, aku masih belum bisa menghadapinya dan bicara sekarang. Jadi keesokan paginya aku siapkan sepucuk surat untuk kukirimkan ke Dedan. Di surat itu kukatakan padanya aku simpan perasaan terhadapnya dan bahwa aku ingin mengajaknya ke prom. Kemudian Nola merangsek masuk ke kamarku. Kenapa kau tak campakkan cowok itu sesuai rencana? Kujelaskan padanya kalau Cody sebenarnya anak yang baik dan bersikeras untuk pergi ke pesta prom. Ditambah lagi aku punya kejutan untuk Nola. Aku juga ungkapkan bahwa aku punya perasaan ke Dedan dan aku akan mengirim surat ini padanya. Setelah kuceritakan itu, wajah Nola berseri-seri dan dia menyarankan agar dia membantu mengantar surat itu untuk berjaga-jaga kalau Dedan masih marah padaku. Tapi hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun dari Dedan. Kurasa dia benar-benar marah padaku dan tak sanggup membalas suratku. Aku sungguh bersikap buruk padanya. Halsey datang, menghiburku dan menyarankan kami pergi ke prom bersama saja. Itu sungguh menghiburku dan aku setuju pergi bersamanya. Dia memberiku riasan lagi, tapi kali ini lebih natural. Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri. Aku dan Halsey tiba di pesta prom dan aku bingung dan kecewa melihat Dedan datang dengan Nola. Tak ada satupun dari mereka yang memberitahu kalau mereka pergi bersama setelah Cody muncul. Riley, kau kelihatan luar biasa. Tampilan natural itu sangat cocok untukmu. Terima kasih, sekarang ada seseorang yang sebaiknya kau temui. Apa kau puas sekarang, Riley? Bersama dengan yang kau sebut musuhmu, ternyata aku tak mengenalmu sama sekali.
Setelah mencurahkan isi hatiku di surat, dia masih sangat marah padaku sampai dia menyerangku seperti ini. Aku tak tahan lagi, jadi aku balas melawan dan kami terlibat pertengkaran. Cukup! Ada apa denganmu, Dedan? Kau tak membalas suratnya dan masih berani marah padanya? Surat apa? Aku dan Halsey berpaling ke Nola, dan setelah diam sesaat, Nola mulai menangis. Aku benci padamu, Riley. Kau janji kau akan membantuku kembali ke Cody, lalu kau meninggalkanku sepenuhnya. Jadi, tak kuberikan surat itu ke Dedan. Nola, aku tak pernah meninggalkanmu. Saat ku sadari kalau Cody laki-laki yang baik, aku ingin mengenalkannya padamu supaya kalian berdua bisa mulai lagi dari awal. Jadi, kau akan mengenalkanku ke Nola? Kau suka dengan gayanya, ya kan? Ya, dia mengira aku ini playboy dan dia bertindak lebih jauh dengan membuat rencana balas dendam terhadapku. Ini semua salahmu, karena mengejarku lalu meninggalkanku untuk cewek lain. Kau tahu betapa mengecewakannya itu? Kukira kau tak menyukaiku, jadi aku move on. Waktu itu aku hanya berusaha untuk jual mahal. Andai saja kau berusaha sedikit lebih keras, aku pasti akan memberitahumu. Aku tak paham sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti. Bisakah kita mulai lagi? Aku suka itu. DJ mulai memainkan lagu lambat dan Dedan tiba-tiba menarikku untuk berdansa dengannya. Jadi, surat itu, apa bunyinya? Surat itu mengatakan kalau aku minta maaf tak menyadari perasaanku lebih cepat. Lalu aku mengakui perasaan cintaku padamu dan mengajakmu ke prom. Ya, kalau begitu ini responku. Riley, aku menyukaimu sejak menit pertama aku melihatmu. Aku ingin melakukan apapun denganmu. Aku ingin jalan bareng, aku ingin main rugby denganmu, dan aku ingin berada di sampingmu di setiap saat aku membuka mata. Aku tak pernah bisa tahu bagaimana perasaanmu, jadi kusembunyikan perasaanku padamu. Di momen itu, aku dan Dedan adalah satu-satunya orang yang ada di dunia. Kami berdansa sepanjang malam dan aku merasa lengkap. Dan itulah kenapa kalian seharusnya mengutarakan perasaanmu, kawan. Jika ingin dengar ceritaku, komentar Halsey Story. Jumpa kalian nanti. Oke, para animator, silakan kalian lanjutkan.